sudah siap untuk belajar baca bersama hari? Siap. Tapi kok sepertinya ada satu bangku kosong ya? Siapa yang nggak hadir? Ini kenapa? Sakit? Hujan-hujanan? Sakit gigi? Oh, yang benar-benar lekas sembuh ya. Ada ininya ya, ada izinnya ya yang penting ya. Oke, untuk kali ini seperti pertemuan sebelumnya Ibu menyampaikan, hari ini kita akan belajar tentang menulis resensi karya fiksi. Untuk resensi sendiri Ibu yakin semuanya sudah tahu apa sih resensi gitu ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri resensi, unsur-unsur resensi, dan struktur resensi karya fiksi. Nah, kita akan belajar menulis sekarang ya. Menulis berarti kalian akan membuat resensi. Nah, ada pertanyaan dulu nih, beberapa pertanyaan. Pernahkah kamu membaca resensi karya fiksi sebelumnya? Belum? Sudah? Yang sudah, coba alasan kamu ingin membaca resensi itu kenapa? Iza mungkin yang sering baca cerpen. Nah, Iza ini sering baca novel, baca cerpen, Masya Allah. Kenapa Iza? Udah pernah baca resensi Iza? Karena sudah pernah baca resensi? Sudah. Oh, sudah. Kenapa kok kamu mau baca resensi? Karena menarik. Oh, menarik? Mau tahu ringkasan mungkin ya? Oh iya, mau tahu ringkasannya. Biasanya memang kalau yang suka baca novel, baca cerita, ada judul baru misalkan dari penulis favorit kita, judul baru. Kemudian apa saja setelah baca resensi yang kamu dapatkan? Sekarang sudah pernah baca resensi kan ya tadi ya jawabnya ya. Setelah baca resensi kamu dapat apa sekarang? Dapat penilaian dari suatu cerpen. Oke. Jadi di resensi itu kan ada penilaian ya, kita sudah tahu. Penilaian itu berarti ada kelebihan dan kekurangan. Di resensi ini kalau kita baca ya, kita akan tahu sebelum membaca teks cerpen utuhnya, kita akan tahu oh cerpennya ternyata menarik. Banyak kelebihannya dibanding kekurangannya. Oke, sip. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar membuat peta konsep resensi dulu. Jadi sebelum menulis resensi, kita akan membuat peta konsepnya dari cerita pendek dalam diskusi kelompok secara bergotong royong. Berarti kita akan berkelompok. Nah, yang kedua, setelah kita membuat peta konsep, kemudian peta konsep itu akan dibuat menjadi sebuah teks resensi utuh. Begitu ya. Ini yang secara mandiri. Jadi nanti pada akhirnya kalian akan membuat peta konsep. Masih ingat ya peta konsep seperti apa ya? Mind map. Nah, mind map itu secara berkelompok. Jadi Ibu bagi cerpennya. Kemudian kalian membuat mind mapnya secara berkelompok. Kemudian yang kedua ini kalian membuat resensi secara mandiri. Begitu. Nanti ada KPD. Oke. Indikator tercapaian tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat merancang kerangka resensi cerpen menggunakan mind mapping. Kemudian peserta didik mampu mengembangkan kerangka resensi berupa hasil mind mapping menjadi teks resensi cerpen dengan baik. Asesmennya ada 3 asesmen yang akan dipakai, yaitu diagnostik berupa pertanyaan lisan nanti ya. Kemudian formatif, kita akan menganalisis unsur-unsur cerpen. Kemudian asesmen sumatif ini nanti di akhir Mbak. Manfaat menulis sebelum baca ini, coba ada yang tahu duluan nggak? Buat apa sih kita bisa menulis cerpen, menulis resensi? Kira-kira manfaatnya apa ya? Manfaatnya ada yang tahu nggak? Supaya kalau Ibu kemarin kasih contohnya, misalkan Ibu menjadi penulis cerpen, penulis baru. Kemudian Surya adalah penulis yang sudah terkenal, penulis profesional. Ibu minta Bapak Surya untuk
belajar Pancasila. Ada 4 ya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu kita sudah berdoa tadi. Kemudian bergotong royong. Kalau bergotong royong berarti pada kegiatan apa kira-kira? Diskusi, pintar, berkelompok, kemudian bernalar kritis. Kita mengeluarkan ide-ide ya kan untuk menulis resensi, kemudian kreatif. Apalagi kita akan membuat mind mapping yang kreatif. Nah, lanjut, ini unsur sebetulnya sudah Ibu jelaskan ya tentang unsur dalam resensi ada 5, kemudian struktur resensi ini juga sudah ya. Ya, kaidah kebahasaan kita ingat-ingat lagi karena pasti kita membutuhkan ini. Yang pertama konjungsi penerang, ada yang tahu contoh konjungsi penerang ini? Ibu sudah menyiapkan LKPD, jadi kalian nanti akan menganalisis unsur intrinsik dalam cerpen. Nanti di sini sudah ada cerpennya. Cerpennya yaitu berjudul Penjaga Sawah karya Anton Dwi Ratno. Penjaga Sawah. Sudah mulai masuk, tapi Ibu akan menjelaskan dulu langkah-langkah menulis resensi menggunakan mind mapping. Yang pertama, sudah pasti kita harus baca dulu cerpennya, ya, membaca secara keseluruhan cerita atau karya yang akan diulas dan dibuat resensi. Kemudian penilaian unsur cerita yang seperti tadi yang kalian kerjakan, kalian menilai unsur-unsurnya. Itu ada judul, ada penulis, penerbit, tokoh cerita dan sifatnya, latar cerita, itu unsur intrinsik semua. Ditambah dengan penilaian dan pendapat kalian tentang cerita tersebut. Kemudian yang ketiga membuat mind map-nya. Membuat mind map-nya itu yang pasti ada unsur-unsur tadi, kemudian ditambah penilaian dan pendapat. Kemudian yang terakhir kalian akan mengembangkan mind map menjadi resensi, gitu ya. Jadi memasukkan informasi di lembar penilaian ke dalam format resensi. Nanti ada formatnya. Nah, ini ada contoh mind map cerpen. Nah, buatan Ibu ini ya. Cerpennya berjudul Robohnya Surau Kami. Ada yang sudah pernah belajar cerpen ini belum? Ini cerpen karya A.A. Nafis tahun 2020 ya. Kemudian poin-poin jalan cerita ini Ibu praktis aja, langsung ke poin cerita. Itu poin cerita itu berarti ada peristiwa dari awal sampai akhir. Kayaknya baru kemarin deh ya kita belajar untuk mencari peristiwa-peristiwa penting dalam cerpen. Ya enggak? Kemarin kita sudah belajar itu. Nah, kita sekarang manfaatkan untuk menulis cerpen. Poin-poin jalan ceritanya dari awal sampai akhir ada itu ya, ada 4. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Sampai sini paham belum? Kira-kira sudah ada gambaran kita akan membuat yang seperti apa? Nah, sudah ya. Nanti kita berkelompok membuat ininya. Kemudian baru dibuat resensinya. Let's work. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, sekarang kita berkelompok dulu. Ibu bagi kelompoknya dengan dihitung 1 sampai 4 ya. Nanti berkelompok ya, dapat nomor 1 ya dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4. Oke, dari Surya. 1, 2, 3, 4. 2. Dia kelompok 1 mana? Kelompok 1 sini. Sekarang kelompok 1. Atau perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil cerpen. Ini supaya adil, cerpennya Ibu adakan ke sana. Kalian nggak tahu ya jadinya. Ini ada 4 cerpen dengan judul yang berbeda. Yuk, silakan
Gitu ya, kurang lebih seperti ini. Tapi Ibu yakin kalian pasti bisa lebih bagus bikinnya daripada buatan Bu Ari. Oke, lebih kreatif gitu ya. Nanti kalian akan membuat seperti ini berdasarkan KPD yang Ibu bagikan. Jadi nanti di sini ada formatnya. Ini satu orang satu ya, karena kalian akan buat resensi masing-masing secara mandiri. Pengerjaan. Jadi kalian membaca cerpennya masing-masing yang sudah dipilih tadi. Kemudian kalian berkelompok cari poin-poin penting yang ada di sini. Nah, kalau sudah, baru kalian membuat mind mapping menggunakan kertas berwarna. Ini warnanya beda-beda semua. Siapa yang mau warna biru? Siapa sini? Kalau ada yang belum dipahami atau masih bingung boleh tanya. Tanya. Ya, oh udah ada yang tanya. Ini kan ada soal yang Kalau nggak ada nggak apa-apa. Boleh berdiskusi untuk mencari penilaian ataupun unsur-unsurnya ya. Kelebihan kekurangannya juga boleh. Tapi kalian juga boleh menulis sebanyak-banyaknya. Jadi nanti pada saat membuat resensinya kalian bisa punya jawaban yang lebih banyak dibagi-bagi. Apa ini? Apa surya? Judulnya bacaan apa? Berdua karya. Karya itu kan tulisnya. Bapak Surya bukankah Anda seorang penulis? Ya silakan didiskusikan. Ya silakan mulai membuat kata konsep tapi di kertas astronya ya. Ini ya guys. Dan ada yang kerjakan di situ. Mikirnya ayo. Ini apa? Nah ini mana yang gambar kok malah pergi? Gambar bentar. Ini terlalu rame tapi ini pasar malam ini Bu. Hah? Terlalu rame. Terlalu rame? Enggak bagus kok. Ini loh Bu. Rumput Bu ini Bu. Apanya? Ini loh rumput Bu ini. Itu poin-poin jalan ceritanya. Oke. Nanti dijadikan sinopsis. Upload Bu. Ini di foto. Orang yang video. Oke sudah? Sudah ya? Oke Ibu akhiri dulu untuk hari ini ya. Duduk dulu semuanya. Kalian sudah mulai mengerjakan mind map. Besok kita lanjutkan. Yang mind mapnya belum jadi dilanjutkan ya. Dilanjutkan ke kelompok membuatnya. Kemudian besok kita langsung membuat resensinya. Gitu.
Jadi mind map selesai, langsung membuat resensi. Besok pagi rencananya kita akan ketemu lagi itu. Jadi langsung kalian duduknya berkelompok seperti ini ya. Gitu. Oke, jadi hari ini alhamdulillah kita sudah belajar apa saja tadi? Mulai dari apa? Resensi. Dari langkah-langkah membuat resensi, kalian juga belajar menilai, dan tadi kalian sudah mengerjakan asesmen informatif juga, memberikan penilaian unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Kemudian kalian berkelompok. Bagaimana menurut kalian membuat mind map resensi? Susah? Oh, menyenangkan loh Pak Is. Menyenangkan karena kita bisa berkreasi ya. Kita bisa berkreasi membuat mind map, tapi jangan lupa yang dipentingkan bukan kreativitasnya saja, tapi juga isiannya. Ini harus tepat. Oke? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah kita ucapkan dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang sudah siap belajar bahasa Indonesia dengan kembali lagi? Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, saya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mau hari ini yang memimpin berdoa Denny. Denny sudah sehat ya? Alhamdulillah. Silakan Denny mungkin berdoa selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Baik, semuanya baik ya. Hari ini sepertinya full. Kursinya tidak ada bangku kosong lagi. Tidak ada bangku kosong. Kemarin Denny tidak ikut pelajaran bahasa Indonesia karena sakit. Sekarang sehat Denny? Sehat, tapi masih pegang-pegang tenggorokan. Sampai tenggorokan? Betul. Bisa hari ini mengikuti pelajaran hari ini, semangat? Bisa. Sip. Oke. Kita lanjutkan pertemuan hari ini tentang menulis teks apa? Teks resensi. Menulis teks resensi. Pertemuan kemarin kita sudah belajar membuat mind map atau kita sebut sebagai peta konsep dari sebuah cerpen. Ya, cerpen sudah ibu bagikan berkelompok. Mind map ibu lihat sekarang, coba diangkat mind mapnya. Mind mapnya. Wow, masya Allah, bagus sekali ini tuh kan, benar ya, kreatif. Itu sudah selesai atau belum? Belum. Mind mapnya perlu polesan sedikit, atau isiannya sudah komplit belum? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Kita fokus untuk membuat resensi dari cerpen masing-masing kelompok. Nah, ini pembuatan resensinya secara individu ya, Nak ya. Secara individu dari peta konsep yang sudah dibuat bersama. Jadi nanti penilaiannya tetap ibu menilai teks resensi secara individu. Masing-masing anak mempunyai satu resensi, ya, resensi cerpen yang sama dalam satu kelompok. Karena setiap kelompok cerpennya berbeda. Siap? Ada yang perlu ditanyakan dulu sampai sini? Tidak, semua berarti yakin. Tapi nanti ibu tetap kontrol semua kelompok ya. Oke, silakan dimulai pembuatan ini mana?
Yang berani kelompok 1, 2, 3, 4 yang maju pertama berdiri nanti yang maju pertama kita kasih tepuk jempol ya. Jempol ini gini, tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, bagus gitu. Kalau yang mau maju kelompok 1, oke? Coba lagi yuk, sebentar yuk, dilepas dulu tulisannya. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, bagus. Oke, ya silakan siapa yang mau dapat jempol nih? Ayo. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kita kasih tepuk jempol untuk kelompok 4 ya. Jempol, jempol kanan, jempol kiri, bagus. Oke, silakan kelompok 4. Kami dari Presentasi kami. Ayo yang lain. Kami telah membuat mind map yang berdiri hutan merah, pengarangnya Fauzi. Apa judulnya? Dan merah. Oh, hutan merah. Judul cerpennya hutan merah. Oh, makanya mereka konsepnya flora ya. Pakai kacamata semua ya. Ya. Kemudian ini berjalan dengan perasaan pergi di depan toko ada